Gugatan hak asuh anak yang diajukan presenter Ruben Onsu resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut kini telah siap memasuki tahap persidangan. Kuasa hukum Ruben Minela Sebayang menyebut sidang perdana akan digelar pada 15 Juli 2026. Iya, memang akhirnya didaftarkan. Kenapa akhirnya didaftarkan? Memang harus didaftarkan gitu. Karena kan artinya kalau misalnya kita lihat dari situasi dan perkembangan yang terjadi belakangan ini kan apapun yang menjadi kehebohan, apapun yang menjadi keramaian di ruang publik, itu kan tidak juga membuat Ruben bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya, ya. Sementara yang diinginkan oleh Ruben itu kan adalah dia bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya dan kemudian dia dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah anak-anaknya. Tapi itu kan tidak terrealisasi. Jadi kita hanya ramai di ruang publik tapi tidak ada suatu niatan atau pergerakan yang membuat Ruben bisa mendapatkan waktu yang seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh Ruben. Nah, jadi kalaupun misalnya kita menunggu lebih lama lagi, ini kan tidak juga akan patut diduga akan juga memberikan kemajuan apapun yang membuat anak-anak itu bisa berkumpul bersama dengan Ruben. Dan selain itu kan juga ada alasan yang kemarin saya katakan itu dugaan eksploitasi anak itu dan juga lingkungan yang menurut Ruben tidak aman untuk pertumbuhan anaknya. Jadi apa yang diputuskan oleh Ruben setelah dia ada di tanah suci melakukan umroh mungkin dapat hidayah sehingga akhirnya dia menyetujui untuk gugatan itu didaftarkan. Mungkin kan kemarin bahwa ingin ada untuk ketemu dengan pihaknya S Bank kayak berunding di tanggal yang sudah ditentukan. Nah mungkin ini benar-benar untuk mendaftarkannya itu benar-benar cepat dari perkiraan yang di luar dugaan, ketemu dulu baru gugatin itu seperti apa sih Bang? Siapa yang mengatakan bahwa gugatan itu harus didaftarkan setelah pertemuan? Tidak ada kan yang artinya itu yang menyampaikan, kami juga tidak pernah menyampaikan bahwa gugatan itu akan didaftarkan setelah pertemuan atau menunggu pertemuan. Nggak ada itu. Pertemuan itu, joint meeting itu tidak mengubah apapun langkah-langkah yang ingin diambil oleh Ruben terhadap kepentingan anak itu. Nah, jadi artinya itu tidak digantungkan dengan adanya rencana joint meeting itu. Kenapa tidak digantungkan terhadap rencana yang joint meeting di tanggal 11 itu? Artinya seperti ini, Mbak. Ketika proses perceraian itu berlangsung dan akhirnya ada putusan yang memutuskan ikatan perkawinan mereka itu melalui perceraian, ya. Ini kan sudah ada pembicaraan, ya, ada pembahasan mengenai konsekuensi akibat putusnya perkawinan tersebut, gitu, ya, karena perceraian. Konsekuensinya selalu kan kalau bicara mengenai masalah perceraian kan tidak lain adalah mengenai masalah hak asuh anak dan kemudian bagaimana pengaturan anak bertemu dengan ayah atau ibunya, kemudian berkaitan dengan masalah biaya pendidikan anak, nafkah anak, dan anak ini. Ini semua kan sudah dibicarakan tuntas pada Juni 2024 dan tertuang di akta notaris gitu loh, ya. Dan diberi nomor akta 39. Di situ dikatakan bahwa hak asuh itu memang disepakati ada pada S, namun tidak mengurangi haknya Ruben untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu yang waktunya akan dibicarakan oleh para pihak. Nah, ini kan tidak dijalankan, tidak direalisasikan, kan begitu, ya. Termasuk mengenai masalah biaya anak ini juga kan dalam akta 39 dikatakan yang dilakukan besarannya akan didiskusikan antara para pihak. Tapi kan ini kan yang ada kan adalah invoice, apapun namanya, yang penting ada segini tagihan kan gitu, ya. Dan juga kemudian di luar yang rutin yang kemarin kita tahu ada 200 juta lebih itu, ada juga pembayaran kartu kredit yang katanya dibagi 2 dan semua itu demi kepentingan anak. Jadi ada pengeluaran kartu kredit dan setengahnya itu diminta S untuk dibayarkan oleh Ruben dengan alasan setengah-setengah karena itu demi kepentingan anak. Ruben kan bertanya, perinciannya mana? Bukankah 200 juta lebih itu sebenarnya harusnya sudah meng-cover segala kepentingan anak dan kebutuhan anak? Karena kalau misalnya dia mau liburan, mau nonton Blackpink kayak kemarin itu, yang cari tiketnya juga Ruben, yang bayar juga Ruben. Jadi ini apa yang dia bulan ini ada kartu kredit, tapi kan nggak pernah diberikan. Nah, jadi
Ini yang menjadi kekhawatiran. Ya, jadi kalau memang misalnya ada rencana joint meeting di tanggal 11 Juli itu, artinya kan kita mengulang membahas yang sudah pernah kita bahas. Nah, oke. Kita boleh ulang, kita boleh evaluasi. Tapi kalau misalnya kemudian apapun dari hasil evaluasi itu kembali menjadi catatan-catatan yang disepakati dalam sebuah kesepakatan, tapi tidak dijalankan, kan ini kan jadi sia-sia gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu, untuk ada satu kepastian hukum, ya, apalagi di sini juga selain masalah waktu bertemu itu juga ada dugaan eksploitasi anak dan juga dia berada di lingkungan yang tidak aman menurut Ruben demi pertumbuhan kembangan jiwa anaknya, ya dia lakukan aja pendaftaran gugatan hak asuh anak itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, nanti kalau memang misalnya bertemu ya nggak ada jadi persoalan, pertemuannya tanggal 11 Juli itu. Kalau memang nanti misalnya hasil dari pertemuan 11 Juli itu memberikan satu titik terang dan itu menurut Ruben sesuatu hal yang memang sudah seperti apa yang dia harapkan, tidak ada halangan juga kan gugatannya itu kita cabut gitu. Nah, kalaupun nanti sidangnya tanggal 15 Juli sidang pertamanya itu dilakukan, kan pasti kan juga ada mediasi. Kan lebih bagus kalau misalnya mediasi itu juga ditengahi oleh pihak pengadilan gitu, daripada para pihak yang berunding seperti pada waktu Akta 39 tapi tidak dijalankan dan tidak direalisasikan. Jadi artinya itulah yang membuat Ruben akhirnya berpikir ya daftarkan saja, itu mungkin salah satu pertimbangannya dia. Jadi nggak ada itu artinya itu yang menyatakan bahwa karena udah ada ajakan joint meeting terus kemudian kita stop upaya-upaya yang lain. Oke, Bang, maaf tadi ketinggalan, Bang. Cuma tadi masukin gugatannya ada bukti-bukti yang dibawa nggak, Bang? Atau ada berkas-berkas apa aja Bang, dari pihak Ruben? Kalau misalnya bicara masalah pembuktian itu nanti kita bicara pada waktu pembuktian, ya. Kalau saya katakan bahwa gugatan itu sudah didaftarkan, sudah diregister dengan nomor perkara 756, artinya gugatan itu sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah terdaftar dan sudah keluar jadwal sidangnya pada tanggal 15 Juli 2026 sebagai sidang pertama.